Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Keluarga Fast yang hari ini kembali berian menyapa Anda, tentunya di Dialog UMKM Magelang. Wah, rasanya udah lama banget ya, padahal 1 pekan sekali nih, tapi sudah berlangsung cukup lama rasanya. Nah, saatnya sekarang kita berjumpa kembali via suara nih Keluarga Fast di Dialog UMKM Magelang, dan kali ini kita akan membahas tentang tema nori keripik singkong. Nah, gimana nih kira-kira? Nori tapi kok keripik singkong? Nah, kita akan membahasnya bersama Ibu Nur Laila. Beliau merupakan KUB Sari Rejeki, dan juga Mas Ozi yang merupakan koordinator UMKM Magelang. Tentu saja kegiatan ini Keluarga Fast didukung oleh IKM Center Magelang, Ozi Production, dan juga Lembu Wikarta. Kalau begitu langsung saja kita sapa Mas Ozi yang sudah hadir dan Bu Nur Laila. Mas Ozi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya Mas Ozi dan Bu Nur Laila? Baik sekali. Baik ya? Baik sekali, Mas. Ada yang baru nih kayaknya. Ada yang baru. Wah, mungkin ini Keluarga Fast yang gabung via YouTube-nya Fast FM bisa melihat gaya baru saya ya. Oke, stay tune pokoknya di 90.1 Fast FM selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Mas Ozi, seperti biasa kita akan membahas tentang dunia UMKM. Nah, kali ini temanya adalah nori keripik singkong. Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Bu Nur Laila nih. Kenapa keripik singkong yang identik dengan kita, khususnya yang tinggal di Magelang ya Bu Nur Laila, dipadukan dengan nori? Di mana nori ini istilah untuk makanan khas dari Jepang. Nah, gimana nih Bu Nur Laila? Perkenalkan, sebenarnya saya ketua dari KUB Sari Rejeki, Dusun Padudan Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari. Saya mengolah singkong itu lain dari yang lain, Mas. Biasanya kan singkong itu kalau di Windusari itu terkenal dengan namanya kontolir. Iya, betul. Nah, kami itu kok terinspirasi gimana lah caranya biar keripik singkong itu agak naik kelas sedikit. Nah, kita mau membuat singkong itu rasanya lebih renyah. Kan biasanya kalau keripik kontolir itu agak keras sedikit. Agak keras, ya. betul. Kalau ini kami ada teknik tersendiri untuk biar renyahnya itu. Gitu. Oke. Nah, untuk istilah nori sendiri, kenapa nori nih Bu Nur Laila? Karena kami manfaatkan daun singkongnya itu loh, Mas. Kan biasanya kami istilahnya kalau di desa itu nebas dari wong tani. Nah, itu gimana caranya agar daun singkongnya itu tidak hanya untuk dijual di warung, terus hanya di sayur saja, apa misalkan sisanya untuk pakan ternak. Nah, kami punya inspirasi. Pertamanya saya lihat di TV itu kok anak-anak itu senang ada iklan nori, ya rumput laut seperti itu. Terus saya terinspirasi, kenapa daun singkong juga bisa kayaknya dibikin nori seperti itu, Mas. Iya. Oke, ini inspirasi yang cukup luar biasa. Artinya memang betul ya kalau kita lihat yang ada di masyarakat seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nur ini, bahwa anak-anak kecil seneng ya dengan jajanan seperti itu. Dan itu kita kenal bahwa nori itu memang khas dari negara selain Indonesia. Nah, tapi punya pikiran ya akhirnya, kenapa sih kita sendiri sebagai negara Indonesia nggak bisa mewujudkan, ya bisa dibilang makanan sejenis nori tapi produk lokal gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Ini untuk Keluarga Fast yang mungkin menyaksikan YouTube-nya Radio Fast FM. Untuk kemasannya juga sudah cukup menarik ya, Bu Nur ini, Mas Ozi juga kemasannya cukup menarik. Dan ini mungkin kalau dilihat sekilas dari bungkusnya juga orang mungkin nggak tahu kalau ini adalah daun singkong, taunya juga nori gitu. Karena juga warnanya sama-sama hijau, teksturnya juga. Tadi kebetulan saya sudah merasakan nih Mas Ozi. Duluan ya, soalnya penasaran kan, biar bisa cerita gimana enaknya gitu. Dan memang enak dan cukup renyah ya. Itu. Nah, kalau menurut Mas Ozi sendiri menilai apa ya, bisa dibilang ide kreatif dari Bu Nur ini gimana nih Mas Ozi? Ya luar biasa, karena biasanya nori kan dari negeri sana tuh, sekarang ini norinya Jawa. Ya kan, norinya Jawa itu ada daun singkong. Jadi sangat inspirasi sekali bahwa apa yang ada di sekitar kita bisa menjadi ladang cuan untuk kita berekspresi apapun bentuknya. Yang penting
gelem lah obah kan orang-orang Jawa itu juga kan bisa bilang. menaikkan nilai jualnya Lah juga. iya Mas. dong. Betul. Kan itu daun itu kan banyak terdapat di mana-mana, dan tanaman singkong ini di Magelang sendiri paling mudah tumbuhnya. Mana sih yang nggak berfungsi dari singkong itu? Ya, Nggak betul, ada. betul. Semuanya bermanfaat ya Bu ya. Jadi intinya jangan khawatir, apa yang diciptakan itu mesti ada manfaatnya. Contohnya ini nori. Sekilas orang lihat ketika lihat packagingnya sudah eye catching banget, ya kan? Tidak salah dong ketika ini menjadi salah satu aset kembali yang harus kita perhatikan kelayakannya. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul Oke. sekali Mas. Dan ini kayaknya saya itu kan tergabung dari kelompok usaha bersama seperti Iya, itu iya. Mas. Kami menggalakkan ibu-ibu rumah tangga yang biasanya kalau pagi-pagi itu udah pada rempon di depan rumah, dan kami itu mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang kebetulan di kami itu ada istilah KUB milenial Mas. Oke, gimana tuh Bu? Bisa Milenial itu kan dijelasin? anak-anak muda, anak-anak yang betul. masih sekolah yang sudah tahu dunia digital. Dan sedangkan kami yang ibu-ibu disebutnya kolonial seperti itu. Kami kalau ibu-ibu hanya untuk memproduksi, dan anak-anak muda itu yang memasarkan seperti itu. Oke, jadi daripada ngobrol-ngobrol di Ya. depan rumah nggak ngerti ngomongin apa, mendingan Iya. bergerak Kerja, aja ya, kerja betul, gitu iya. ya. Oke, mantap Dengan banget. Bu. harga singkong yang tadinya hanya Rp500, sekarang alhamdulillah bisa nyampe 40 sampai 50 ribu Wah, rupiah per luar kilonya, biasa. seperti itu. Wow, jadi UMKM itu tidak sekedar menjual produk aja ya Mas Ozi dan Iya. Bu Nur ya tentunya, tapi juga menaikkan value dari barang yang dijual. Yang tadinya mungkin di mata masyarakat kayak halah cuma singkong sih sekilonya berapa gitu. Iya. Tiba-tiba sekarang udah berbeda kemasan, Iya. berbeda wujud, berbeda bentuk, harganya juga ikutan naik Iya, gitu. betul. Dan ini daya jualnya luar biasa. Tadi Bu Nur nih sempat cerita Mas Ozi. Jadi untuk nori daun singkongnya nih bahkan sudah ekspor ke luar negeri ya Bu Iya, ya? betul. Wow, luar biasa. Nah, sebelum kita membahas ke situ nih, kenapa Bu Nur bisa kepikiran bikin nori aja lah, bukan bentuk yang lain gitu? Karena mungkin saya lihat kayak di YouTube itu Mas, kayaknya daun singkong adanya cuma di sayur, dibikin Oke. seperti itu. Nah, itu saya gimana caranya mengolah ini jadi nori, karena kan anak-anak sekarang itu susah makan sayur Mas. Benar, Nah, ya. Lah itu gimana caranya anak-anak doyan dengan bentuk seperti nori seperti ini, jadi mau makan sayur. Oke, seperti itu, ini Mas. kan tadi saya lihat juga memang teksturnya seperti nori ya Bu ya, Iya. tipis sekali. Iya. Nah itu cara pengolahannya mungkin bisa diceritakan secara simpelnya kayak gimana Bu? Itu kami kan pertama direbus, karena daun singkong juga ada langunya ya Mas, Iya, kalau betul, orang betul. Jawa. Jadi kami direbus dengan sedikit garam biar untuk menghilangkan rasa langunya itu, dikasih sedikit garam itu biar warnanya juga hijau. Oke. Terus ada rasa tersendiri, terus baru nanti diperas. Habis diperas nanti ada campuran seperti terigu, tapioka, Oke. seperti itu Mas, ada campur telur juga. Oke, wow luar biasa ya. Jadi teksturnya juga seperti yang kita tahu kan biasanya kalau di Magelang ya khususnya itu ada peyek ya. Iya. Ada peyek, daun bayam nih hampir sama, cuman memang punya karakteristik sendiri Iya, nih. betul. Nah kalau peyek itu kan biasanya agak ada bagian yang agak keras. Iya. Tapi kalau nori daun singkong ini semuanya tipis ya. Iya. Jadi bener-bener renyah. Nah, Karena nanti ada perlakuan khusus Mas, jadi Oke. unik seperti itu. supaya bisa renyah itu ya. Dan juga menghasilkan sama rata seperti itu Oke, ya. Ada oh. karena dicetak juga Mas. Ya. Berarti memang ada alat untuk mencetaknya Iya. sehingga ketika dikemas bisa sama Iya, ketipisannya betul, ya iya, tingkat betul, wow. iya. Ini Mas Ozi harus nyoba nih habis ini ya. Nanti kita coba. Iya, oke. Yang penting nanti kita bawa pulang. Siap. Betul Jadi betul. tidak Nanti gini, kita Mas. promosikan juga. Iya. Apa yang telah kita lakukan sejauh ini untuk para UMKM, terima kasih sekali. Dan ketika pun saya dalam arti dapat kegiatan lain seperti di pariwisata, orang pertama yang kita bidik adalah UMKM Yap. yang ada di kota Kabupaten Magelang. Contohnya Sabtu kemarin kan izin ya untuk tidak siaran di Fast FM. Intinya saya lagi mendampingi tamu, dan ketika saya maaf nih melenceng dari apa yang kita berikan hari ini, Nori, kemarin kita berikan getok orang dari daerah lain itu dibawa sama nampan-nampannya. Serius, kita memang sengaja nggak pernah merebranding makanan yang ada di kota. Kita memang akan membuat sebuah debut bahwa ya sudah, kalau
rata-rata orang yang sudah punya jabatan biasanya kalau makanan-makanan sono tuh makanan-makanan londo biasanya kan sudah biasa, tapi kalau kita sajikan secara enak, secara bagus, intinya itu adalah produk dari masyarakat tersendiri, akan menjadi sebuah feel yang rasanya itu akan enak. Kenapa? Karena dari makanan yang berasal dari desa itu biasanya originalitas, kemudian nasi urap, kemudian kayak getuk itu jangan salah loh Mas. Kemarin ketika sudah dalam di itu orang Jawa bilang tampah ya, itu cantik sekali Mas. Serius kemarin cuman kita kasih minumannya juga kasih wedang uwo, kemudian getuk sama ada sedikit namanya ya dari singkong juga namanya itu potel. Mereka seneng banget. Kenapa? Karena menurut mereka itu adalah sebuah makanan yang unik, di mana setiap daerah itu punya keunikan. Nah, untungnya di Magelang kapasitas untuk ketela maupun daun singkong itu sangat banyak sekali. Makanya terima kasih Bu Nur Laila telah mengangkat nori ini menjadi salah satu produk khas Magelang. Walaupun panjenengan aslinya bukan dari Magelang ya Bu ya? Iya, saya Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi alhamdulillah sudah asli Magelang. Udah asli Magelang. Udah lama soalnya, Udah dari lama, 2005 ya Bu ya? Iya. Wah, luar biasa. Dan kebetulan Mas, nori ini saya juga bisa bikin sushi juga Mas, yang untuk nori basahnya kemarin gitu. Alhamdulillah pas tahun 2000 saya tahun 2022 pas Covid itu saya alhamdulillah dapat penghargaan juga dari Bapak Joko Widodo, alhamdulillah sebagai wanita terbaik di bidang pertanian. Dan alhamdulillah ikut-ikut lomba juga kemarin, ikut pas di Soropadan Argo Expo itu saya ikut lomba olahan singkong umbi-umbian itu. Alhamdulillah saya bikin sushi. Susinya ya nasinya ya bukan nasi Mas, dari nasi singkong, ya. Wow, luar terus biasa. dalamnya juga kami kulitnya juga olah juga. Terus luarnya norinya kami pakai nori daun singkong ini. Bu, jangan bilang sushi nanti Mas ini Mas penyanyi nanti kepengen. Saya taunya Susi Susanti malah. Oh iya, berarti. Oke, ini tadi sebenarnya baru mau saya tanyakan, Bu Nur Laila. Kalau nori kan biasanya memang terkenalnya itu nori yang basah karena untuk olahan sushi ya. Nah, ternyata dari daun singkong juga bisa dibikin semacam nori yang basah yang lembek gitu ya. Oke, ternyata kan pertamanya itu basah dulu Mas sebelum kering itu. Ya, sebelum dikeripik itu kan prosesnya ada pengukusan dulu. Jadi posisi tipis lembaran itu basah, jadi bisa buat sushi nori basahnya. Tapi itu udah siap konsumsi ya? Iya, sudah siap konsumsi. Dan hancur nggak Bu? Gampang, mudah hancur nggak? Enggak. Alhamdulillah masih bisa digulung seperti itu. Berarti kalau misalnya ada pesanan untuk nori yang basah, Bu Nur juga bisa ya? Bisa, insya Allah. Oke. Tapi catat Mas. Barangkali untuk inovasi produk ke depan ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Wow, luar Karena biasa. kami ingin mengembangkan pangan lokal itu loh Mas. Iya, betul. Sekarang kan biar tidak tergantung dengan terigu. Sekarang kan terigu itu impor ya Mas ya. Nah, betul. kita itu gimana caranya seperti itu, tepung mokap itu biar naik kelas seperti itu. Karena tidak harus tergantung gandum. Roti-roti sekarang juga bisa Mas dari tepung mokap seperti itu. Lebih lezat. Iya, rasanya jadi tampilannya juga cantik karena pewarnanya juga misalnya dari ketela alami ya. Jadi ini intinya saya selaku koordinator UMKM Kabupaten Kota Magelang sangat-sangat berterima kasih ketika beliau punya inspirasi. Sayanya tidak bisa berkunjung setiap waktu karena memang kita harus bagi jadwal. Ketika inspirasi itu datang dari teman-teman dari UMKM yang ada di kota maupun Kabupaten Magelang, saya hanya kepengen suatu ketika karena kita sudah menjadi simbiosis yang baik antara Fast FM dan juga UMKM, makanya ketika nanti ada kegiatan, biasa kan di Tegarrejo setiap akhir tahun kan ada kegiatan. Nah ini nanti kita akan bikin challenge. Coba nanti saya izin sama Bu Emil untuk memberikan salah satu UMKM Award nanti yang ketika acara yang ada di Tegarrejo ini bisa dikemas di mana UMKM yang kita angkat di Radio Fast FM ini benar-benar bukan UMKM yang kece, maksudnya itu tidak hanya kaleng-kaleng. Jadi intinya bisa nilai jual. Intinya kita saling bersinergi agar supaya nanti
dengan ini, dengan adanya dobrakan seperti ini, para pejabat yang sudah pada naik nih di kursi tahta mereka, mudah-mudahan menjadi melek ketika Magelang itu punya aset-aset yang bisa mengangkat perekonomian, mengangkat secara culture, mengangkat secara bagaimana ini loh, secara kreativitas siapa yang bisa menafikan bahwa daun ketela pun bisa menjadi sebuah makanan yang tidak kalah bergengsi dengan makanan yang ada di luar negeri. Dan hasilnya saya yakin lebih banyak kandungan gizinya daripada. Iya betul. Dan alhamdulillah kemarin juga pas saya ikut lomba Krenova dan alhamdulillah juara 2 juga, Bapak PJ Bupati juga alhamdulillah senang sekali. Iya, betul. Berarti intinya kan kita itu sebetulnya jangan nunggu para pejabat gerak, cuman dari UMKM sendiri harus punya keinginan bagaimana mereka juga akan luluh dengan kita. Ya, betul. Luluhnya itu bukan karena malas atau seperti apa, tapi karena mereka itu pengen menghargai karya dari teman-teman UMKM yang ada di kota maupun kabupaten. Seperti itu betul. Ya saya juga Mas, terima kasih banget buat Mas Oji sama Mas Pas FM juga, alhamdulillah. Saya kaget sekali pas pertama dihubungin katanya suruh di Pas FM, Masya Allah. Dan alhamdulillah bisa menaikkan desa kami Banjarsari di Kecamatan Indusari itu biar lebih UMKM-nya lebih moncer lagi. Dan ini juga semoga Bu Nur ini menjadi inspirasi juga tentunya gitu. Jadi UMKM ini nggak sekedar kita punya modal, kemudian kita mau ngejual apa, tapi kreativitas juga penting ya Bu ya. Betul, gitu. Jadi dengan adanya kreativitas, maka bisa sampai muncul nih nori daun singkong gitu. Karena kalau nggak ada kreativitas ya tentunya mungkin gitu-gitu aja gitu kan. Inovasi itu yang paling penting. Nah, selain daun singkong ini kan dikelola juga dagingnya ya Bu ya. Ini jadi singkong presto, keripik singkong presto. Presto. Nah, dari namanya presto aja pasti sangat gurih, crunchy banget ya. Betul. Gitu. Tapi orang berpendapat paling wah itu singkongnya di presto, padahal tidak Mas. Cuma kita ada penamaan seperti itu karena ada sistem perebusan. Gitu. Enggak singkongnya enggak digodok di presto itu tidak. Cuman memang dia teksturnya lebih lembut ya, renyah ya. Betul. Jadi untuk mungkin untuk keluarga Fas yang usia menengah ke atas kayaknya masih friendly juga ya. Itu nyampe umur 60 tahun juga insya Allah masih. Jadi untuk ada keluarga Fas yang mungkin sekarang wah saya udah nggak keripik-keripik nih, nggak kuat. Nah, untuk yang ini kayaknya masih kuat ya. Saya tadi juga nyoba untuk norinya juga sangat renyah sekali. Jadi kayaknya nggak masalah untuk usia berapapun sih sepertinya ya. Dan tadi itu yang sudah disinggung sama Mas Ozi, kandungan gizinya juga luar biasa ya Bu ya. Oke, nah Bu, dari packagingnya udah cukup menarik ini untuk nori daun singkongnya. Begitu juga untuk yang apa tadi nih? Keripik singkong presto ya. Nah, untuk penjualannya sendiri seperti apa nih Bu? Alhamdulillah Mas, saya itu pertamanya getuk tular seperti itu Mas, lewat WA. Sekarang kan mulai dari tahun berapa Bu itu? Tahun 2019. 2019 ya. 2019. Terus kami 2019 pertamanya ya namanya juga nggak langsung jadi seenak itu toh Mas. Berulang-ulang seperti itu. Dan alhamdulillah tahun 2022 itu kami langsung eksis. Tiap hari produksi dan alhamdulillah setiap hari itu hampir 1 kintal lebih kami produksi. Wow, setiap harinya ya. Setiap luar biasa nih. Dan pengirimannya pun udah sampai luar kota, Jabodetabek, alhamdulillah. Oke. Nah Bu, untuk yang membantu sendiri bisa dibilang mungkin pekerjaannya atau karyawannya kira-kira berapa orang Bu selama ini? Kan kami kelompok Mas. Jadi kelompok kami hampir ada 30 orang. Kami bergilir seperti itu. Ada istilah piketnya. Dan itu awal untuk memberikan pelatihannya tuh gimana Bu dulu teknis untuk memberikan pelatihan ke teman-teman semuanya? Langsung saya dampingi Mas. Jadi kami langsung produksi, kami langsung ajarkan seperti ini teknik-tekniknya seperti itu. Kami juga nggak langsung diculkan Mas. Kami tungguin seperti merebusnya biar tidak kelamaan. Kalau kelamaan juga hancur, kurang lama juga nanti keras seperti itu. Oke, berarti kayak anak-anak SMK tuh ada PKL-nya gitu ya Bu ya. Seperti itu, ada Mas, trainingnya berapa lama? Karena kan ibu-ibu gitu? tuh kadang kurli Mas. Mungkur sudah lali seperti itu. Ini istilah baru nih. Iya, bahasanya kalau diajarin sekarang nanti besok udah lupa lagi. Jadi selama berulang-ulang kami
saya tungguin seperti terus akhirnya jadi kebiasaan dan ngerti gimana sudah caranya. Paham, Wah, luar biasa nih. Ya. Ya, jadi ini juga bukti bahwa memang dari UMKM kita menyebarkan juga keahlian-keahlian tersendiri ya kepada orang lain. Virus kebaikan. Ya. Iya, benar, virus kebaikan, dan tentunya memperluas lapangan pekerjaan juga gitu. Dari hasil yang sehari bisa 1 kintal lebih ya. Iya, lebih. Itu luar biasa dan sampai saat ini terus berlangsung ya, Bu ya. Berlangsung. Kami merekrut tetangga-tetangga itu Mas, singkongnya kami tiap anggota itu diwajibkan untuk menanam singkong. Jadi nanti bisa bergilir pas panennya seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi terus ya. Ya, berkelanjutan nggak berhenti gitu. Karena kan singkong itu Mas nggak seperti sayuran ya. Nanamnya itu lama 1 tahun baru bisa dipanen seperti itu Mas ya. Paham. Oke. Wah, luar biasa Bu. Jadi memang dulu keresahan atau kekhawatiran berkaitan dengan singkong yang harganya memang murah ya, sehingga muncullah ide untuk membuat ini. Iya, betul. Wow, luar dulu biasa. Tempat kami itu hanya Rp500 loh Mas. Rp500 kok nunggunya panen 1 tahun. Lah itu saya terinspirasi gimana ya caranya, kasihan petani itu kadang ditawarin sana sini nggak ada yang mau beli seperti itu. Terus diolah aja sama saya. Dan alhamdulillah nyampe sekarang para petani senang sekali karena dari harga 500 sekarang saya nyampe 3.500 bisa per kilo. Bisa berpuluh-puluh kali lipat ya, Pak. Oke, Bu, sementara ini cukup menarik ya Mas Ozi dan juga Bu Nur, perbincangan kita tadi juga sudah sedikit disinggung. Mungkin keluarga Fas juga tadi memperhatikan bahwa penjualan untuk produk dari Bu Nur Laila ini sampai keluar kota bahkan keluar negeri. Nah, nanti kita akan bahas tentang hal itu, gimana caranya kok bisa tiba-tiba sampai ke Jepang, padahal Nori sendiri dari Jepang nih, aneh juga nih. Nanti kita akan bahas itu keluarga Fas, tetap stay tune di Dialog UMKM Magelang. Fas masih bersama Brian dan tentunya tidak sendirian siang hari ini, masih bersama juga Bu Nur Laila dan juga Mas Ozi yang menemani dialog pada siang hari ini dengan tema Nori Keripik Singkong. Nah, tadi kita sudah membahas lumayan banyak nih Mas Ozi dan juga Bu Nur berkaitan dengan nori daun singkong dan juga keripik singkong presto dari Bu Nur Laila ini. Nah, tadi juga sempat disinggung nih Bu Nur Laila, bahkan sudah sampai ke luar kota dan luar negeri. Ini gimana ceritanya Bu Nur Laila? Pas kebetulan teman saya itu ada yang ke Bali Mas. Nah, ke Bali itu bawa buat cemilan di jalan. Ya, dan ternyata pas itu ada turis seperti itu Mas, menanyakan. Emang kebetulan turisnya itu emang dari Jepang seperti itu ya. Terus nanyakan ini produk apa? Kok kayak nori tapi bukan dari rumput laut. Terus dijelaskan bahwa ini dari daun singkong, asal dari makanan Indonesia, sayur Indonesia seperti itu. Terus akhirnya boleh saya bawa ke Jepang, seperti itu ya. Order nyampe 50 pak seperti itu ya. Luar biasa. Berarti nori dari Indonesia sudah sampai ke lidah orang Jepang ya langsung. Dan ternyata responnya baik sekali loh Mas. Katanya kok enak, ngelebihi dari nori yang asli katanya. Mereka udah bosen kali ya. Mungkin. Terus saya jelaskan juga ini ada yang basahnya juga. Dia langsung heran juga kok bisa katanya daun singkong seperti itu dibuat seperti nori rumput laut. Wow, ya luar biasa, dan ini memang kayaknya memang sudah layak sampai ke kancah internasional ya Mas Ozi, karena dilihat dari bungkusnya, kemudian ini sudah ada label halalnya juga, terus juga tentunya sudah PIRT ya sudah komplit semua ya. Luar biasa. Nah, ini gimana Bu untuk proses ini, kenapa bisa sampai sejauh itu Bu Nur Laila? Alhamdulillah kami dinaungi sama dinas Mas. Pertama kami dinaungi sama dinas pertanian, dinas di Stan Pangan Kabupaten Magelang, dan kami juga dibawahi sama dinas perdagangan juga, sama Plut UMKM Kabupaten Magelang juga. Dan alhamdulillah dari desain kemasan, PIRT, NIB seperti itu difasilitasi, dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali sudah dibawahi sama dinas. Luar biasa. Artinya berarti pemerintah selama ini juga bisa dibilang melek terhadap para pelaku UMKM ya Bu ya. Gitu. Justru kami
jadi seperti ini karena ikut dinas juga Mas. Oke. Alhamdulillah. Sembari dibantu juga dengan kreativitas para pelaku iya, betul, gitu kan. iya. Wow, luar biasa. Jadi intinya untuk keluarga Fas yang mungkin pingin berinovasi juga atau pengen memulai UMKM ya, Mas Ozi nggak usah ragu ya, Iya. karena tentunya pemerintah terutama di Magelang juga turut membantu. Iya. Jadi intinya tugas pemerintah sudah dijalankan dengan baik, apalagi memang dari negara pun juga sudah dianggarkan untuk kegiatan UMKM. Apalagi salah satu jargon dari pemerintah juga UMKM adalah sebuah fondasi terbentuknya sebuah negara. Jadi makanya kepada teman-teman kita juga berharap ketika punya inspirasi, punya keinginan untuk menjadi seorang pelaku UMKM, janganlah ragu. Karena apa? Ketika jenengan-jenengan itu ada ide gagasan dari bahan-bahan yang mungkin saja keberadaannya itu orang menganggap sepele ini ya. sepele. Iya, Tapi iya. jangan lupa ketika kreativitas seseorang sudah dimunculkan, barang yang tidak berharga pun jadi sebuah emas. Nah, di Berlian, Magelang ya. sendiri Nori ini sebagai merek itu ya, merek sebuah toko perhiasan. Iya. Ini akan menjadi filosofinya nanti daun singkong ini akan menjadi makanan emasnya Magelangnya. Oke. Ya, amin Mendunia, ya Bu ya. betul, Jadi amin, kita ya. nggak hiperbolis. Tadi sempat Ibu bilang bahwa orang Jepang pas mencoba nori daun singkong Ibu juga katanya sesuai dengan pernyataan Ibu tadi nggak kalah lezat daripada nori yang dari rumput laut. Makanya ini kalau orang luar nggak akan hiperbola kayak orang Jawa. Biasanya orang Jawa itu kan Rikuh. Mereka itu otentik. Iya. diomongin. Betul. Jadi, Jujur apa jujur adanya. apa adanya. Jadi makanya ketika itu adalah sebuah upaya untuk memantik semangat buat kita, why not kita tidak menjadi pelaku UMKM yang apapun yang bisa kita lakukan untuk menunjang perekonomian tanpa harus. Sekarang kan memang warga itu dienakan dengan adanya berbagai macam bentuk bantuan. Jadi ketika kita masih mampu berkreativitas, marilah kita berkreativitas, karena dari situ kita akan lebih berharga. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Betul kan Mas? Yap, betul. Karena apalagi Nyon Sewu, Windusari kan termasuk desa ya. Iya, desa di Bakati Jadi kalau Gunung desa Sumbing. itu kita sudah terdeklar dengan adanya, yaitu tadi dienakan dengan adanya bantuan-bantuan. Mereka jadi kurang dalam kreativitas. Jujur, dengan adanya saya bersinergi dengan KWT, KUB, itu akan memecah pola pikir mereka bahwa kita harus bergerak untuk mengcover kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan. Itu tidak bisa tergantung sama orang lain atau negara. Betul kan Bu? Betul, iya. Jadi ini contohnya daun singkong. Kalau kita lihat banyak nih masih untuk pakan ternak. Sekarang dengan kita angkat pada Sabtu kali ini, daun singkong akan menjadi emasnya Magelang. Amin, ya betul sekali. Sama-sama emas tapi di bidang kuliner. Iya. Betul. Oke, ini luar biasa karena saya jadi mengingat nih beberapa perjumpaan dengan para pelaku UMKM sebelumnya, malah justru memang dari lereng gunung, dari pojok-pojok Magelang, ini muncul ya ke permukaan, dan ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa Bu Nur Laila ya. Oke, nah Bu Nur Laila, kalau kita kembali ya ke kemasan dari nori daun singkong ini, kan kemasannya udah cukup menarik ya packagingnya, mulai dari desain, warnanya. Kalau dijual di tempat-tempat yang sangat menguntungkan, sangat benefit, ini juga kayaknya udah pas banget. Kayak misal di bandara dan lain sebagainya. Ini udah dijual di mana aja Bu? Kami itu di pusat oleh-oleh Mas. Oke, sudah masuk ke pusat oleh-oleh ya. Pusat oleh-oleh. Oke. Mungkin nanti ke depan bisa ke stasiun, bandara dan lain sebagainya ya. Yang notabene memang bisa dibilang orang menengah ke atas, sehingga levelnya sudah semakin tinggi ya Bu ya. Kita ada sedikit masukan juga untuk para pendengar yang ada di manapun berada, khususnya keluarga Fas, bahwa biasanya kaum Gen Z sekali lagi yang dilirik itu adalah dari segi kemasan. Bungkusnya ya. Iya kan pasti langsung keren banget. Kece Mereka akan nih. penasaran. Karena ketika kita itu berusaha di bidang makanan minuman, strategi yang pertama kali harus dilakukan adalah packaging. Iya, Karena benar. itu adalah
menjadi sebuah nilai jual untuk produk itu sendiri. Kalau dibuka, oh ternyata daun singkong juga enak ya, nggak kaleng-kaleng ini ya. Jadi intinya makanya itu orang kalau sudah berkreativitas, walaupun tinggalnya di mana, jangan pernah diremehkan. Karena sebetulnya orang-orang kampung itu tidak selalu kampungan, tapi mereka adalah aset kita yang harus kita dampingi, kita berikan jalan bagaimana ketika kreativitas mereka itu yang tidak didapatkan. Secara tadi Ibu bilang bahwa ini ilmu didapat dari otodidak ya Bu. Iya, betul. Wow. Jadi nanti bisa tereksplor. Bahkan mungkin ketika nanti dimasukkan di dunia akademisi, misalnya untuk sektor pelajaran di kewirausahaan, masuk ini Mas. Masuk enggak ya? Masuk lah. Ya kan? Jadi, sudah nggak masuk Pak Eko lagi, masuk Bu Nur Laila. Dan alhamdulillah saya juga jadi narasumber juga pernah Mas buat MTS itu ya, untuk P5 sekarang kan ada istilah P5 betul. seperti Kegiatan itu. di sekolah ya. Sekolah ya, dan alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita kan punya kampus negeri juga, kampus Lambang Elang. Jadi mudah-mudahan itu adalah sebuah momentum buat Ibu ketika nanti ada info KKN ditarik mahasiswa. Alhamdulillah Mas, setiap ada KKN itu mesti ke tempat saya. Dari kemarin dari Semarang, dari Jogja, UGM itu baru besok hari tanggal 1 itu kami ada ini ini Mas namanya pameran UMKM di kabupaten di Kecamatan Windisari besok tanggal 1. Jadi selain KKN itu memberikan dampak ke desa, desa juga memberikan kenangan ke anak-anak muda ya untuk belajar berinovasi. Apalagi nanti ngundang Mas Brian, bes. Saya di sana pokoknya yang ngicip-ngicip Bu. Wah, beres pokoknya. Sambil belajar juga masih bakal besok jadi wirausaha juga bisa. Amin. Ya. Jadi kan seperti beliau, kadang ketika kita ada acara jangan dilupakan mereka karena dengan mereka pun kita akan menjadi viral. Iya betul ya. Jadi ketika mereka dengan segenap keahlian mereka di bidang suara nanti akan memberikan impact juga Ibu. Jadi mereka juga akan ngepost kita di medsos juga. Makanya intinya ini hanya tidak akan berlangsung dalam satu waktu ini aja. Ketika nanti insya Allah melalui station manajernya juga nanti kita akan koordinasi ketika beliau-beliau diundang untuk datang di acara UMKM. Insya Allah datangnya Mas Briannya. Insya Allah. Gitu. Di tempat kami juga terbuka Mas, monggo siapapun yang mau belajar, mau dari anak PAUD sampai kuliah kami terbuka sekali. Wow, luar biasa Bu Nur Laila, ini semoga menjadi inspirasi ya Bu. Nah, kita kembali ke bungkusnya, ini ada yang menarik karena berbeda antara daun singkong, nori, dan juga keripik singkong prestonya. Nah ini kenapa terjadi perbedaan ini Bu? Yang kerupuk singkong presto ini lebih simple ya untuk packagingnya? Karena kebetulan saja ini sudah ada Mas yang kemasan standing post seperti itu, karena kebetulan pas habis jadi adanya plastik seperti ini. Tapi memang ini sudah ada kemasan sudah ada juga. Gitu. Atau karena mungkin ini kan kemarin dadakan. ada bukan UMKM yang bilang bahwa ini kalau untuk grade pasar pakai yang kemudian orang yang kami bidikannya ini Mas menengah ke bawah. Benar. Gitu. Saya mau tanya ini, menggelitik dengan packaging yang transparan seperti itu dijual harga berapa Bu? Itu 15.000. 15.000. Iya. Dengan gramasi berapa? 200 gram. 200 gram ya. Intinya walaupun di pasar harganya juga udah tinggi. Sudah lumayan tinggi ya. Rata-rata bukan karena kita mau istilahnya mengkritisi produk Ibu, tidak. Setidaknya dengan adanya itu aja cuman bungkusnya plastik transparan yang dengan kadar berat berapa itu Bu? 200 gram. Bukan, untuk plastiknya itu pakai ukuran yang berapa ini? Ini 1830. 1830 itu aja sudah mengangkat cita dari ketela yang awalnya 500 perak ketika sudah disentuh oleh Bu Nur Laila menjadi 15.000, berapa kali lipat? Iya benar, nilainya jadi tinggi ya. Iya jadi tinggi, makanya kenapa nggak buru-buru jadi pengusaha daripada kita jadi
oya-oyaan jadi pengen jadi pegawai Pegawai. karena Iya, betul. peluang menjadi seorang pegawai itu lebih kecil sekarang ya. Ketika kita punya kalian, ayo dibangun. Sekarang kan juga yang lagi viral ada juga sahabat ngarit, sekarang ada sahabat daun singkong. Iya. Oke, mantep banget ini Bu Nur Laila ya. Jadi kalau kemasan yang nori daun singkong berapa Bu harganya satu kemasan? Itu per kemasan 20.000 Mas. 20.000 ya. Oh, cukup terjangkau juga ya. terjangkau, Mas. Oke. Terjangkau. Ini cukup murah Bu ini menurut saya. Soalnya tadi saya udah merasakan nih. Ini cukup enak dan ya worth it lah, harga 20.000 tuh sangat worth it untuk apalagi anak-anak muda ya. Kalau dibawa tuh udah nggak gengsi. Kalau kita mungkin kalau nongkrong bawa ini agak sedikit gengsi kali ya. Kalau bawa yang kelihatan bening, dalamnya ya. yang bening wah. Tapi ya maksudnya dari rasanya mungkin terus wah cocok sih gitu. Cuma kalau dilihat dari packagingnya kan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Laila bahwa memang target marketnya mungkin menengah ke bawah, artinya bisa dijual di pasar dan lain sebagainya. Nah untuk yang ini kan untuk nongkrong aja juga seru nih dan pasti saya yakin orang-orang pada penasaran nih pasti. Betul sekali gitu. Wow, luar itu biasa. dari anak-anak SD, TK itu pada penasaran. Dia tidak eman-eman beli dengan harga 20.000 itu karena penasaran dengan isinya seperti apa dan ternyata pas dimakan itu pada suka juga Mas. Jadi nggak gelong walaupun harga 20.000. Soalnya dari isinya juga kayaknya nggak pelit juga Bu ini, lumayan juga. Terus saya mau bertanya Ibu, untuk mengurangi rasa langunya tadi setelah menjadi nori daun singkong itu diadakan perlakuan yang seperti apa Ibu? Kan kami direbus itu diperas nanti dicuci lagi Mas untuk menghilangkan baru itu kami dirajang, dikasih bumbu bawang putih, ada ketumbar juga, seperti ada telurnya juga gitu. Jadi intinya jangan khawatir, daun singkong yang kemarin kalau cuman direbus saja kan ada rasa langunya. Ini ketika nanti mengkonsumsi nori daun singkong ini sudah bebas dari rasa langunya. Udah nggak berasa langunya. Tidak salah nih ketika saya yakin ini karena Go Green makanya diberikan packaging yang berwarna hijau. Jadi hijau pun enggak yang hijau mencolok ya. Betul. Kalem Jadi ini warna pastel ini. Saya suka karena apa? Mereka bisa mengontraskan antara yang di dalam sama yang di luar. Betul. Gitu. Jadi intinya sekali lagi tidak salah kita memperjuangkan untuk nori ini menjadi sebuah makanan yang akan melegenda di Magelang. Mantap. Ibu. Sejauh ini kayaknya paling oke sih kalau menurut selera saya ya untuk packaging Bu ini. Wah, mantap ini. Oke, semoga juga ini menjadi inspirasi ya untuk keluarga Fast tentunya. Untuk Anda barangkali ada yang pengen memulai bisnis UMKM. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nur Laila ini juga semoga menjadi motivasi keluarga Fast. Karena tadi seperti yang disampaikan Mas Ozi, Bu Nur Laila ini bahkan tidak mendapatkan pelatihan, tapi otodidak ya Bu ya? Iya, untuk resep bikin norinya itu kami otodidak. Tapi ya dengan bolak-balik mencoba seperti itu. Oke, itu pasti ya kalau itu ya. Ilmu uji coba. Ya, ilmu uji coba ya, betul. Jadi dari situ akan mendapatkan sebuah resep yang Tapi saya tidak pelit nanti misalkan kalau ada yang mau nanya monggo. Boleh ya, Bu ya. Iya, boleh. Prinsip Ibu gini aja, Bu. Kita sedekah kan nggak harus selalu. Iya. Betul. Ilmu bermanfaat yang Ibu ya. dapat bukan dari bangku kuliah, bangku sekolah, tapi ilmu belajar sendiri itu dari pengalaman ya. Iya. Kayak kemarin pas sabun juga sama ilmunya apa? Ya, betul. Ya kan ada ya Belajar dari orang lain gitu. Terus menerus. Ya, jadi intinya kita akan menjadi orang yang pas racikan untuk nori ini. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi selagi kita mau berusaha, insya Allah jalan itu ada. Betul. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, Mas Ozi dan juga Bu Nur Laila, kita jeda sejenak ya. Tetap stay tune keluarga Fast di Dialog UMKM Magelang. Menemani Anda tentunya di Dialog UMKM Magelang bersama Bu Nur Laila dan juga Mas Ozi. Nah, kita sudah mengupas tuntas nih, bukan mengupas singkong tapi ya. Mengupas bisnis singkongnya Bu Nur Laila. Nah, kita sudah bahas banyak sekali mulai dari harga perbungkusnya berapa, kemudian ada varian bungkusnya juga, kemudian ekspornya ke luar kota, ke luar negeri bahkan. Nah,
Mungkin dari Mas Ozi dulu menanggapi UMKM yang sudah dilakukan oleh Bu Nur Laila ini seperti apa Mas Ozi? Baik, terima kasih Mas Brian kesempatan untuk saya di closing statement ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu buat Radio Fasafun yang telah memfasilitasi acara ini. Kemudian ada Direktur Lumba Wikata, selamat siang Bapak Khalilur Rahman, dan juga saya Os Production. Jadi intinya kami mengangkat potensi yang ada di Magelang, tujuannya adalah menjadikan kita itu sebuah peluang baru dan juga merajai apa yang kita lakukan. Jadi intinya bagi para pelaku UMKM yang masih grooming mau menjadi seorang pelaku usaha, janganlah merasa diri kita itu kecil, tapi lakukan dari yang terkecil untuk menjadi sebuah yang besar. Karena dari situ kita akan menjadi sebuah fenomena baru bahwa kita adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa kreativitas. Oke, wow, luar biasa. Kita tidak bisa hidup tanpa kreativitas nih kata Mas Ozi. Emang kita harus kreatif ya. Jadi manusia yang pengen terus hidup gitu. Nah, oke, dari Bu Nur Laila nih barangkali ada tips and trick untuk yang pengen mengawali UMKM atau juga nanti harapan Bu Nur Laila ke depan seperti apa dari bisnis singkong yang sudah berjalan ini, Bu? Saya cuma menyarankan gak usah malu dengan kita bereksplor di makanan lokal, karena makanan lokal itu juga bisa internasional, Mas. Iya, betul. Dan yang biasanya harga murah bisa menaikkan nilai harga jual. Dan buat ibu-ibu gak usah malu berjualan singkong, karena singkong juga bisa buat menghasilkan hasil buat keluarga seperti Mas, penghasilan. Oke, gitu ya. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya mungkin lebih baik lagi, penjualannya lebih meroket lagi. Dan untuk misalkan ada yang anak-anak sekolah yang mau ikut P5 juga kami terbuka sekali untuk itu. Baik. Jadi dari Ibu Nur Laila, kalau misalnya mau pesen dari produk Ibu, bagaimana caranya Ibu? Bisa langsung hubungi WA kami di sebutin Bu, boleh 0838 3810 9809. Diulangi Ibu. 0838 3810 9809. Baik, atau di sosial medianya aja Ibu. Instagramnya KUB Sari Rezeki. Baik. Oke. Begitu Mas Brian, jadi buat keluarga Fas dimanapun berada yang ingin mencoba produk dari Ibu Nur Laila berupa nori, daun singkong dan juga keripik singkong presto. Prestonya bisa hubungi nomor tadi atau stalking di media sosial. Iya, benar banget. Jadi itu dia keluarga Fas berkaitan produk singkong yang tadi sudah di-spill. Sudah cukup banyak yang di-spill meskipun kayaknya masih kurang waktunya ya Mas Ozi dan juga Bu Nur Laila. Nah, barangkali keluarga Fas nanti bisa berkunjung ke Windusari ya. Nah, untuk apa komunitas yang menggarap UMKM ini ada di mana alamatnya Bu kalau boleh tahu? Di Dusun Padudan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari. Oke, RT 7 RW 6. Nah, itu dia keluarga Fas, barangkali ada yang pengen silaturahmi ke sana, selalu terbuka ya Bu ya. Oke, mau belajar, mau pengen tahu aja atau membeli produknya. Nah, itu yang diharapkan tuh. Gitu ya. Nah, sekali lagi keluarga Fas, untuk Anda yang mungkin tertarik untuk memesan atau membeli produk dari Bu Nur Laila dan rekan-rekan ini tentunya bisa hubungi WA di 0838 3810 9809. Atas nama siapa nih Bu? Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila ya. Sekali lagi di 0838 3810 9809. Atau Anda juga bisa menghubungi Instagram di KUB Sri Rezeki. Sari Rezeki ya. KUB Sari Rezeki. Itu dia keluarga Fas. Barangkali ada yang ingin ditambahkan Mas Ozi? Kayaknya cukup Mas. Intinya apa yang kita gali setiap hari Sabtu mudah-mudahan menjadi bekal ilmu untuk para keluarga Fas yang ada dimanapun berada. Jadi jadikanlah ini sebuah motivasi, bukan untuk menutup diri, agar kita selalu berkreativitas, karena dari kreativitas tadi akan memunculkan sebuah popularitas, mungkin akan juga menimbulkan sebuah impact secara ekonomi yang akan membuat hidup kita lebih membaik dari segi sudut apapun, dari pikiran, dari tenaga, kemudian dari juga penghasilan yang diidam-idamkan setiap
orang ya Bu ya. Jadi Ibu sekali lagi saya minta terima kasih yang banyak untuk Ibu sudah jauh-jauh datang dari Windusari untuk hadir memenuhi undangan dari kami selaku koordinator UMKM dan juga Radio Fast FM Magelang. Saya juga terima kasih buat Mas Ozi juga yang dari UMKM dan Fast FM juga saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi pintu rezeki buat kami. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ozi dan juga Bu Nur Laila sudah hadir pada siang hari ini. Semoga tadi apa yang sudah diharapkan oleh Bu Nur Laila menjadi kenyataan ya. Semakin meroket bisnisnya, semakin menyebarkan juga ladang perekonomian untuk yang lainnya dan hasil yang berkah tentunya. Terima kasih keluarga Fast untuk Anda yang sudah bergabung. Kami rasa cukup perjumpaan dialog UMKM kami pada siang hari ini dan semoga di hari Sabtu depan kita bisa menyapa lagi ya Mas Ozi tentunya untuk keluarga Fast semuanya. Kalau begitu terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.